Halo guys. Yos, kita ada program baru namanya G-Youth Podcast. Yes, ini adalah program terbaru dari GECS Youth. Bagusnya GECS Youth ini memiliki misi yang sangat luar biasa untuk anak-anak muda di luar sana. Tepuk tangannya dong. Nah, perkenalkan dulu ya, saya Tristan dan di sini ada teman saya. Saya Simon. Salah, saya Kevin. Iya. Ini anak muda luar biasa, guys. Bagus. Oke, menurut kamu tema yang bagus untuk podcast pertama kita ini apa? Apa ya? Oh ya. Kok inget gak sih yang waktu di Instagram Ya. ada konten itu kan tentang cinta beda agama. Itu Yang gimana mana tuh? Gak punya Instagram lah. Kok gak tahu? Enggak, aku enggak punya Instagram. Oke. Itu kan kontennya bercerita tentang cinta beda agama. Yes. Gimana kalau kita mau bahas itu, karena aku juga punya pengalaman tentang itu. Oh, pengalaman. Sama Ben, aku juga punya pengalaman, tapi bukan beda agama. Apa itu? Beda keyakinan. Aku yakin dia enggak. Kalau kamu gimana, Fis? Setuju nggak sama cinta beda agama? Aku pada awalnya itu beda agama itu karena aku ingin memenangkan jiwa. Pada alasannya seperti itu, gitu. Kenapa nggak nenek-nenek aja dimenangkan jiwanya? Iya sih, cuman ya udahlah. Gimana kalau kita mengundang ahlinya, pastor kita juga di sini supaya kita bisa lebih clear. Yes. Gimana? Setuju sih, boleh. Siapa nih tamunya? Wah, ini tamu yang sangat-sangat spesial sekali. Mari kita sambut Pastor Andrew Joel Lee. Halo. Silakan duduk. Ya. Salah. Ada Sini anak dong. Anak salah. Sini dong. Hi guys. Hi guys. Wow. Halo. Saya seneng loh diundang ini. Terima kasih loh. Puji Terima Tuhan. kasih. Ya, kasih ya. Belum, Pak. Belum, baru mulai. Panas ya hari ini. Saya matikan dulu apinya ya. Gimik Pak, terus. Listrik, Pak. Itu mainan bukan lampu lilin, Pak. Oh iya. Maaf ya, saya kira ini Ana soalnya. Iya. Halo semuanya, shalom. Shalom. Wow. Oke kok. Kita coba perkenalan dulu gimana perjalanannya Koko itu sampai bisa jadi pastor, WL dan segala macam itu gimana sih? Kalau saya cerita bisa 4 jam. Oh, enggak apa-apa kok. Mungkin dari nenek, dari peliharaan enggak apa bisa ceritakan semua. Intinya aja nggak apa. Oke, kalau intinya saya pelayanan, saya berada, Tuhan panggil saya melayani. Ini adalah berarti sekitar sudah tahun yang ke-23 saya melayani. Tepuk tangan dong, Bapak Ibu. 23 tahun pelayanan adalah sebuah perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan sih. Tuhan kasih kesempatan yang luar biasa, Tuhan pimpin, Tuhan percayakan sehingga sampai hari ini di tempat ini di GSJS diberikan kesempatan untuk dipercaya menjadi youth pastor di tempat ini. Itu suatu hal yang luar biasa. Dan hari ini kita podcast yang pertama ya katanya ya. Benar. Youth Podcast. Yes. Wow. Tepuk tangan dong. Nah, itu singkat sih cerita pelayanan saya. Oke. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Iya. Kevin. Oke. Mengenai apa dulu ini? Perasaan tadi denger di situ. Oh. saya tadi di sana ya. Jangan dibocorin. Udah merasa ya. Sorry. Oke. Bedo ini isinya asik loh. Iya bisa Betul. Iya. Itu ada tombol dipencet mental. Iya. Ya kembali lagi. Itu tombolnya. Oh bisa ya. Iya bisa ya. Mata. Oke, kita. Saya putar lagi ya. Saya sekali lagi putar. Iya, oke, siap. Pemanasan ini ya. Ini ada Senam, namanya oke. durasi sih kok. Iya. Iya. Oke lanjut yuk. Oke lanjut yuk. Oke.
Kita mau ngobrol apa ini? Oke, yang pertama tentang cinta beda agama. Betul sekali. Cinta beda agama. Yes. Menurut buku nih, gimana sih kalau anak-anak muda tuh pacaran yang berbeda agama? Oke, Enggak sih. kalau boleh ngasih introduction ini sebetulnya sebelum kita mengarah ke sana, Yes. alangkah baiknya kita saya bertanya kepada kalian berdua lah sebagai perwakilan anak-anak muda. Ya. Kira-kira menurut kalian itu pacaran itu apa sih? Pernah enggak terpikir pacaran itu apa? Karena kalau secara Alkitab, di dalam Alkitab tidak pernah dijelaskan tuh yang namanya pacaran. Tapi kita kan sekarang hidup di zaman milenial nih, Gen Z. Nah, ini sekarang kita hidup di zaman ini. Kalau boleh, menurut kalian pacaran itu apa? Siapa dulu? Atau Kamu kan jomblo. Enggak ya. Oke lah, dari aku lah ya. Ya. Oh iya, oke. Kalau aku pacaran itu pendekatan lebih dalam supaya mengetahui benar-benar sifat dia tuh yang asli apa, supaya kita berlatih untuk menerima kekurangan dia, siap-siap untuk menerima kekurangan. Kita nggak tahu pada saat nikah sifat asli ini kan muncul gitu, Pak. Jadi setelah lewat pacaran ini kita kesempatan untuk benar-benar mengetahui sifat aslinya kayak apa. Keren banget. Kamu, Vin. Kalau Kevin, Kebetulan sama persis kayak untuk mempersingkat aja. Pacar kita kembar soalnya. Oke, boleh nggak saya mengasumsikan bahwa pacaran itu sesuatu hal permulaan untuk sebuah keseriusan. Jadi kalau kita, soalnya saya kalau kita ada tujuannya nih, kita mau bicara yang serius baru kita ngobrol nih. Soalnya sekarang banyak sekali pacaran itu yang nggak serius, pacaran cuma hanya sepenting seneng-seneng. Yang penting teman-teman gua pacaran, aku kok udah pacaran kan aneh. Yang penting aku pacaran, yang penting ada yang mau. Oke, that's it. Nggak serius semua. Tapi karena kalau kita berbicara untuk sesuatu yang serius, ini menarik. tajam Menarik sekali. Ya. Ini buat saya jadi nggak sabar loh. Ini mendengarkan bagaimana sebuah cinta beda agama dari Pastor Andrew. Oke. Pada dasarnya kalau kita berbicara agama atau keyakinan, bagi saya kita berbicara masalah prinsip. Kita tidak akan pernah bisa melepas yang namanya agama atau keyakinan dari sebuah prinsip. Masing-masing agama, masing-masing keyakinan itu punya prinsipnya masing-masing. Dan saya yakin prinsipnya itu ada yang berbeda, ada mungkin yang sama. Nah, tapi karena kita ini kan sekarang kita berada pada satu keyakinan yang sama, kita anak-anak Tuhan, Nasrani, orang Kristen. Oleh sebab itu, saya akan mulai bercerita menjelaskan sesuai prinsip iman Kristen. Supaya jangan sampai orang-orang di luar sana menganggap, mengatakan bahwa mungkin keyakinan yang lain nggak benar, keyakinan Kristen aja benar. No. Tapi kita berbicara sesuai prinsip iman Kristen. Beda agama atau beda keyakinan atau beda prinsip. Boleh nggak saya bilang seperti itu? Orang yang beda agama itu beda keyakinan juga beda prinsip. Prinsip saat keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain pasti berbeda. Nah, oleh karena itu akan muncul sebuah masalah nih kalau sesuatu yang berbeda ini ketemu. Ya nggak sih? Jangankan kita berbicara keyakinan, pria dan wanita aja sudah berbeda. Pria dan wanita kalau bertemu, ya pasti akan ada perbedaan. Perbedaan itu cenderung mungkin akan menjadi sebuah akar dari sebuah masalah. Bayangkan, hanya untuk masalah itu aja sudah timbul perbedaan. Apalagi kalau beda keyakinan. Kemungkinan besar untuk timbul permasalahan itu pasti ada. Oleh sebab itu, menurut prinsip iman Kristen, Tuhan itu ternyata menjelaskan, meskipun di dalam Alkitab tidak tertulis sekalipun kata-kata pacaran, yang ada pernikahan. Pacaran nggak ada. Tapi di iman Kristen, itu ada satu ayat, kita buka sama-sama ya. Kita buka sama-sama di 2 Korintus, pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Nah, kalau teman-teman kita ngobrol nih, kan nggak ada pastor di dalam sini istilah pacaran, nggak ada. Tapi di sini ayat ini akan saya jelaskan, sehingga ini akan membuka pemikiran teman-teman semua sih. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 bilang gini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seiman. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.
Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat ini menjelaskan sangat jelas banget pasangan. Pacaran itu pasangan atau bukan? Kevin? Menurut kalian berdua, pacaran itu pasangan atau bukan? Kalau dari aku harusnya pasangan sih. Calon pasangan sejati. Oke, artinya pacaran itu adalah pasangan. Jadi jelas dong, ayat ini boleh dipakai untuk orang yang berpacaran. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Tak percaya di sini dikatakan orang-orang yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengan kita. Tidak memiliki keyakinan yang sama terhadap Tuhan yang kita sembah. Nah, ayat ini jelas mengatakan secara prinsip iman Kristen, kalau boleh saya katakan pacaran beda agama, Tuhan nggak suka. Tuhan nggak mau. Janganlah, arti kata janganlah itu ada sebuah perintah. Jangan, kamu nggak boleh lakuin itu. Dan di sini jelas, otomatis kalau di sini jelas, saya juga harus bilang dengan jelas bahwa pacaran beda agama menurut iman Kristen itu tidak boleh. Itu dilarang. Tuhan tidak menginginkan ada pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, kalau di sini kalau sudah ayat menjelaskan begini, saya rasa menurut saya pacaran beda agama sih no sih. Not. Ini aku udah tiba-tiba ada pertanyaan ini. Wow, okay. Teman-teman di rumah pasti juga pernah bertanya ya. Ya, di kehidupan sehari-hari pernah melihat mungkin ada sepasang suami istri gitu ya, sudah nikah tapi beda agama, dan itu kayak fine-fine aja keluarganya, itu gimana? Wah, ini menarik ini. Keluarga mana itu ya? Keluarga Cemara. Tahu saya. Pacinganku dapat ya. Keren ya. Tepuk tangan dong. Ayo, sudah selesai yuk. Sudah waktunya selesai. Sudah. Kan sudah jawab tadi kan keluarga Cemara kan? Oke. Kalau menurut saya sih keluarga yang beda prinsip, beda keyakinan, beda agama, ternyata fine-fine aja. Pertanyaan saya cuma satu sih. Tahu dari mana mereka fine-fine? Ya. Ya nggak sih? Pernah nggak teman-teman berpikir, oke, kelihatannya fine-fine. Tapi pertanyaannya, tahu dari mana? Apakah benar mereka fine-fine? Apakah benar mereka nggak mengalami masalah? Apakah benar dengan keyakinan yang mereka berbeda, tapi perjalanan kehidupan rumah tangganya baik-baik aja? Kok menurut saya belum tentu ya. Karena begini, jangankan seperti di awal, jangankan ngomong keyakinan. Pria dan wanita adalah pribadi yang berbeda. Pria dan wanita itu sangat berbeda. Contoh, beda banget. Contoh, wanita kalau ditanya mau makan apa, jawabnya terserah. Tapi kalau diajak makan bakso ngomongnya ke. Kalau diajak makan sate katanya kemarin sudah Kalau diajak makan tahu campur katanya bikin gendut. Terserah dari Hongkong nek. Artinya dari itu aja sudah berbeda. Nah, apalagi ketika masalah yang muncul berikutnya adalah ketika soal keyakinan. Pasti akan ada banyak banget perbedaannya. Dan perbedaan-perbedaan itu akan memunculkan masalah-masalah yang mungkin orang lain nggak ada yang tahu. Kelihatannya fine-fine. Tapi yang saya tahu, ada beberapa teman-teman saya yang memang mereka beda keyakinan. Pada akhirnya juga mereka mengalami banyak masalah. Banyak banget masalahnya. Dan yang membuat saya miris adalah begini. Kalau kita sama-sama orang Kristen nih, kita sama-sama percaya Tuhan. Kalau kita ada masalah, suami istri ada masalah, itu tuh mereka tuh bisa berdoa bareng loh. Misalnya ada masalah finansial dalam keluarga nih, mereka bisa sepakat berdoa bareng. Mereka bisa sepakat masuk kamar, menangis sama-sama, berlutut, berdoa bersama-sama. Indah kan? Bayangin kalau beda keyakinan. Satu kemana, satu kemana. Satu doanya ke siapa, satu doanya ke siapa. Betul, jadi kayak kita tuh saling mendoakan, tapi Tuhan tidak mempersatukan doa kita. Nah, berat sekali. Berat banget. Dan itu akan membuat kehidupan rumah tangga menurut saya akan membuat berat. Karena apa ya? Dari awal aja sudah berbeda, muncul masalah-masalah yang juga berbeda-berbeda.
Dan akhirnya ketika mau mencari jawaban, mereka tidak bisa satu hati itu. Susah banget. Nah makanya menurut saya ya teman-teman jangan terlalu gini deh. Jangan terlalu suka ngeliat medsos, kelihatannya fine-fine, kelihatannya happy. Tapi belum tentu loh itu semua. Bisa-bisa kayak kita ini pura-pura happy tapi kita kepanasan ya kan. Ya matikan dulu lilinnya. Oke, tepuk tangan dong. Oke kok. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau memang kita udah terlanjur nih, udah sayang banget, bahkan udah sampai beli cincin bareng dan segala macam. Itu solusinya gimana kok? Solusinya kalau kita ya beda keyakinan gitu. Oke. Menurut saya harus kembali kepada pribadinya masing-masing. Ya kan? Apakah kalian sadar? Apakah kedua pribadi ini yang sedang jalani hubungan ini apakah sadar bahwa mereka sedang berada di jalur yang mungkin kurang tepat? Saya bukan bilang sesuatu salah, enggak. Mungkin nggak tepat ini jalurnya. Kenapa? Karena mereka nggak punya pemahaman yang seperti itu. Mereka pemahamannya cuman hanya berdasarkan begini. Yang penting gua cinta kok. Yes. Urusan keyakinan nanti. Yes. Urusan agama nanti. Yang penting gua cinta. Padahal mereka lupa bahwa cinta itu memang bisa jalan. Tapi keyakinan itu adalah sebuah pondasi. Iman itu adalah sebuah pondasi. Iman kekristenan adalah pondasi. Cinta itu adalah sesuatu hal yang ditumbuh kembangkan di dalam hati. Kalau nggak ada pondasinya, lama-lama pasti hancur juga. Seringkali orang cuma hanya berpikir yang penting aku cinta, yang penting hatiku sama hatinya dia klop, yang penting perasaan kita sama, bucinnya sama, gilanya sama, yang lain nggak ngurus. Mereka lupa bahwa iman kekristenan, iman keyakinan, karena ini bicara soal Kristen, itu adalah pondasi. Pondasi dari sebuah hubungan. Bayangkan kalau jembatan nggak ada pondasinya, mau seberapa bagus jembatannya itu, pasti hancur juga. Padahal jembatannya di bawah tanah ya kan. Oh. Oke. Kopinya diminum dulu, Ayo Pak. kita minum lah. Tuh. Di endorse ya ini. Semoga di endorse ya. Amin. Amin Yesus. Kalau nggak di endorse namanya kopi kenangan. Oh iya. Saya nggak tahu loh. Ini kopi kenangan ini. Bukan, ini dari warung sebelah ini. Oh, warna sebelah. Itu saja kopi kenangan. Iya. Nah ini ada pertanyaan lagi ya. Ya. Dari Kevin tadi nih. Jadi kalau bukannya pacaran beda agama itu kan sebuah kesempatan dong untuk kita memenangkan jiwa mereka. Yes. Asik. Supaya mengenal Yesus. Oke. Ada amin? Amin. Yang keras dong. Jangan dong. Oke. Pacaran beda agama adalah kesempatan kita untuk membagikan tentang Tuhan, menceritakan. Yes, betul. Memang itu adalah sebuah kesempatan. Tapi kan pertanyaannya seperti ini. Apakah kesempatan itu merupakan sebuah kesempatan yang memang Tuhan mau? Pernah nggak sih kalian berpikir gini? Apakah itu jangan-jangan cuma sekedar alibi aja untuk mencari pembenaran ketika kita sedang menjalani hubungan yang beda agama, beda keyakinan? Pernah nggak berpikir seperti itu? Apakah memang benar-benar nih, ini memang yang Tuhan pengen aku kerjakan? Atau itu cuma hanya sekedar alibiku untuk membenarkan bahwa aku sedang melakukan hubungan yang pacaran yang beda agama? Pernah nggak berpikir sampai situ? Karena menurut saya, kadang-kadang orang itu akan mencari pembenaran dengan berkata seperti itu. Padahal mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang keliru. Tapi mereka mencari pembenaran. Yang penting gimana nih supaya caranya benar. Mereka mencari pembenarannya dengan cara seperti itu. Itu adalah pertanyaan yang memang benar-benar harus dijawab dengan hati yang benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Kalau itu adalah sebuah ungkapan pengen mencari pembenaran dalam ketika lagi menjalani hubungan beda agama, bahaya. Artinya begini, kamu tahu itu adalah sesuatu hal yang keliru, tapi kamu paksakan untuk tembus. Dan kamu mencari pembenaran atas sesuatu hal yang keliru. Itu hasilnya akan mengerikan menurut saya. Tapi kalau memang Tuhan
kalau memang Tuhan mengizinkan untuk kamu mewartakan tentang Tuhan, menceritakan tentang Kristus, menceritakan tentang bagaimana Tuhan, siapa Tuhan, supaya pasanganmu mengenal Tuhan, itu kamu juga harus perlu doa, perlu kekuatan Tuhan. Nah, makanya saya sih cuma sering kalau ada yang tanya, saya cuma bilang aja, saya cuma tanya, coba kamu cek dalam hatimu sendiri, dalam pribadimu sendiri. Coba kamu bertanya-tanya, apakah benar aku pacaran dengan ini untuk menarik jiwanya? Ataukah aku hanya mencari pembenaran bahwa aku sedang jatuh cinta ini sama orang yang beda agama, beda keyakinan? Itu adalah pertanyaan yang bisa dijawab. Hanya pribadi itu yang bisa jawab. Ketika pertanyaan itu bisa dijawab, orang akan mengerti. Oh, ternyata enggak ya. Ternyata enggak begini. Ternyata enggak gini ya. Oh, ternyata gini ya. Nah, makanya pertanyaan itu kita harus punya jawaban atas pertanyaan itu juga. Benar enggak sih? Tuhan itu ngizinin aku jatuh cinta sama si A ini. Seorang yang mungkin beda, seorang yang keyakinannya beda. Keluarganya keyakinannya beda. Benar enggak sih Tuhan, Engkau kirim aku untuk menyelamatkan dia? Kalau memang iya, minta tanda sama Tuhan. Tuhan kasih aku tanda. Tanda yang spesifik. Kalau memang Tuhan kirimkan aku untuk menyelamatkan keluarga itu, kasih aku tanda. Supaya benar-benar aku menjalani ini untuk menarik mereka, untuk menyelamatkan jiwa mereka mengenal Tuhan. Tapi kalau enggak, jangan-jangan itu cuma suara isi hati kamu yang mencari pembenaran. Iya guys ya. Atau bisa jadi nih, Tuhan tuh menguji mereka supaya Tuhan pengen tahu kamu pilih Tuhan atau pilih pacar. Wih, dalam banget. Benar nggak itu? Benar. Kalau boleh sedikit ngobrol nih, saya ngelihat banyak orang itu punya salah penempatan posisi hati mereka terhadap Tuhan, keluarga, atau pasangan. Menurut kamu yang nomor satu siapa sih? Tuhan dulu. Oh, yakin? Saya pastikan ya. Kalau kamu Kevin? Ya. Kalau kalian yang lain? Kalian yang lihat podcast ini? Apakah benar? Benar sekali. Enggak, kadang-kadang gini guys. Kadang-kadang secara ngomong, secara mulut aja mereka ngomong sih, tapi kenyataannya posisi di hati mereka itu bisa berubah. Kalau lagi jatuh cinta, bisa-bisa yang nomor satu pacarnya tuh. Kalau lagi keluarganya lagi happy banget, bisa-bisa keluarganya yang jadi nomor satu. Kalau pekerjaannya lagi moncer banget, duitnya mengalir keras, ribuan dolar setiap bulan masuk, bisa-bisa itu jadi nomor satu. Tuhan nomor sekian. Nah, seringkali kita itu penempatan itu harus jelas. Kalau saya pribadi tetap Tuhan nomor satu. Saya akan berusaha bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, Tuhan nomor satu. Keluarga nomor dua, pasangan nomor tiga. Jadi ketika kita bisa menempatkan posisi itu ya, kita bisa tahu nih, bahwa nomor satu adalah Tuhan. Artinya kalau kita cari pasangan, ya harus pasangan yang memang sama-sama cinta Tuhan yang sama. Sama-sama kita punya iman kepada Tuhan yang sama. Karena nomor satu Tuhan kok. Nomor satu bukan pacar kita, bukan pasangan kita. Oke. Tapi gimana nih kok kalau semisalkan kita udah terlanjur ini apa ya, ngusir setan bareng atau apa gitu. Ngusir setan. Ya banyak anak-anak muda lah. Tahu arah pertanyaanmu kemana saya tahu. Iya. Apalagi dengan beda keyakinan itu gimana kok? Apakah Tuhan bisa menerima kita atau gimana? Atau Kalau soal penerimaan, Tuhan pasti bisa terima. Amin. Oh pasti. Yohanes 3:16 itu berkata jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak pernah bilang karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen, karena begitu besar kasih Allah atas anak-anak Tuhan saya. No. Tapi di Yohanes 3:16 itu jelas berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga saya percaya Tuhan Yesus pasti terima. Tapi kan pertanyaan gini, apakah kita atau dua pasangan ini, dua pribadi yang lagi jatuh cinta ini, mau mengambil komitmen untuk memilih keyakinan yang sama? Pertanyaan kan di situ. Kalau memang mau berkomitmen, salah satu misalnya ada salah satu yang berbeda ini, kemudian
salah satunya akhirnya memilih mau untuk menjadi satu keyakinan. That's very good. Go ahead, jalan. Tapi kalau ibaratnya kalau memang nggak bisa, nggak bisa diterusin. Pertanyaannya cuma begitu aja. Oke. Tapi kalau semisalkan kita harus menanggung resiko itu, berarti ya salah satunya jalannya adalah ya kita harus memilih keyakinan masing-masing satu-satu atau ya kita kembali ke Alkitab aja. Oke. Karena jawaban begini memang harus kembali ke prinsip iman Kristen. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Di sini statement ini jelas mengatakan bahwa yang beda keyakinan itu sudah tidak bisa dipersatukan. Mungkin secara cinta, perasaan mungkin bisa. Tapi ya itu, pondasinya sudah tidak bisa jadi satu. Cintanya mungkin bisa, saling mencintai, falling in love, benar-benar cinta banget. Yes, bisa. Tapi kan, coba kita bayangkan, harus dewasa sih. Pondasinya tidak bisa dijadiin satu. Pondasi itu harus satu. Nggak mungkin dong pondasinya satunya besar, satunya kecil. Ambrol. Nggak mungkin pondasinya itu terdiri dari bahan yang berbeda. Nggak bisa. Pondasi itu harus terbuat dari satu supaya pondasi ini membuat kokoh. Artinya hubungan pasangan ini akan menjadi kokoh kalau pondasinya kuat. Nah, kalau gitu ya bagaimana? Apakah harus dewasa, bersikap dewasa. Dua-dua harus bersikap dewasa. Nggak bisa nih, kita beda keyakinan, kita beda pondasi. Jalan satu-satunya ya pondasinya dijadiin satu, atau kalau mau tetap dipaksain, nanti lama-lama jembatannya hancur. Mau pilih mana? Ya di situ kedewasaan kita harus main. Kedewasaan kita harus berpikir, dewasa kita harus lebih. Itu sih menurut saya. Oke, jadi nggak lucu juga ya kalau misalnya kita sudah menikah ya, kita punya anak, istri kita kan biasanya beda agama atau sama kita beda agama, terus dari minggu tiba-tiba kita tanya, loh, kok lu coba gereja, terus tiba-tiba anakmu tuh bilang, lah kan bukan Kristen. Gimana perasaanmu sebagai orang tua? Sakit gak itu? Saya kalau jadi bapaknya saya baptis di GCS. Ada amin? Amin. Tepuk tangan. Tapi kalau bisa jangan ya guys, kita harus benar-benar jadi anak muda yang seiman, pacaran yang seiman, pacaran yang sehat, pacaran yang kudus, pacaran yang benar-benar untuk mempermuliakan nama Tuhan guys. Kalau bisa kita gereja bareng, kita asik-asik semua gereja di bareng. Kalau bisa tuh ya anak-anak muda di sini bisa ikut BSG ya. Ya, benar. Benar-benar dinyatakan di GSG ini benar-benar kayak memberkati anak-anak muda banget ya. Kita harus melatih iman kita, mendasari iman kita dengan kekristenan, Alkitabiah banget. Teman-teman harus ikut BSG sih. Iya, dan setiap Rabu ya. Setiap Rabu jam 7 malam. Nah, harus ikut BSG nih. Kayaknya saya mau ngomong juga. Jangan lupa buat datang Sabtu juga buat komunitas. Itu anak-anak muda, kita happy, kita bisa memuji Tuhan juga. Jadi waspadalah. Oke, next. Ya, ini gimana? Pertanyaan kalian sudah terjawab semua kah? Nah, kalau pertanyaan memang sudah kejawab ya Kevin, kamu sudah kejawab gak nih? Kejauh banget, jadi nanti saya langsung putusin sekarang. Nah kan sudah aku duga kan. Nyangka loh aku kalau pacarmu tuh beda agama. Ini gimmick sih sebenarnya, gak usah diterusin kayaknya. Nah kita akan tutup podcast ini ya teman-teman. Nggak kerasa juga ya tiba-tiba waktunya sudah mau habis. Mungkin ada Andrew, mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak muda saat ini. Oke, kalau bagi yang saat ini sedang mengalami masalah seperti itu, jalan keluarnya kalian harus ngandelin Tuhan sih. Kalian harus datang sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Karena kalau memang Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha segalanya. Dia bisa lakukan banyak hal terhadap kita, apapun dalam aspek apapun.
Nah, kalau sudah ngalamin masalah kayak gini, jalan keluar yang paling tepat, jangan pakai kekuatan sendiri, minta tuntunan Tuhan. Kalau sudah tahu ini adalah sesuatu hal yang keliru, minta tolong Tuhan untuk memberikan kekuatan, memberikan hikmat, supaya bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Karena Tuhan Yesus adalah sumber dari semua jawaban, sumber dari segala jalan yang buntu. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sanggup menolong kita di saat manusia itu tidak bisa menolong kita. Jadi kalau saya saran, ya kembalilah sama Tuhan, pakai kekuatan Tuhan, minta tolong sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan atas sebuah hubungan yang salah mungkin. Kembali pada jalan yang benar. Saya percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong. Amin, amin. Tepuk tangan dulu dong. Tapi guys, kita saatnya akan closing podcast ini ya guys. Yes. Mungkin nanti ada podcast selanjutnya ya. Yes. Dan Kalian mau ngikuti kita terus, jangan lupa subscribe, komen, dan like dan share ya guys. Yes. Jangan lupa ya mudah anak muda. Mungkin ada yang mau request nih podcast selanjutnya ini mau apa? itu bisa di komen kita. Bisa di komen sekarang di live comment. Nanti ada komen-komen terbaik pasti kita akan bahas Siap. di podcast selanjutnya. Oke. Oke guys, saatnya kita akan tutup. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati.